Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa 'ishrina sanatan safara ila Busra fi tijaratin li Khadijah al-Fatiyah. Ketika mencapai usia 25 tahun, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpergian ke Bashrah atau Syam untuk memperdagangkan barang-barang Sayyidah Khadijah, seorang wanita yang tertutup karena selalu di rumah. Kanjeng Nabi disertai pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah untuk membantu pekerjaannya selama dalam perjalanan dan selama berada di negeri Syam. Dalam perjalanan, Kanjeng Nabi singgah di bawah pohon di depan biara atau rumah tempat peribadatan seorang pendeta yang bernama Nasturo, pendeta Nasrani. Maka pendeta itu segera dapat mengetahuinya, dikala bayang-bayang pohon itu memanjang dan melebar menaungi Kanjeng Nabi dari teriknya panas matahari. Pendeta itu berkata, tiada seorang jua pun yang berhenti di pohon ini, melainkan Nabi yang mempunyai sifat-sifat yang suci. Dan seorang Rasul atau utusan yang telah dikhususkan dan diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pendeta itu berkata kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat tanda kemerah-merahan yang menunjukkan tanda yang tersembunyi atau samar? Maisarah menjawab, ya, maka benarlah apa yang diduga dan dimaksudkan oleh pendeta itu tentang Kanjeng Nabi. Lalu ia pun menjalin persaudaraan dengan Kanjeng Nabi. Dan sang pendeta berpesan kepada Maisarah, orang ini janganlah Anda tinggalkan seorang saja, dampingilah dia dengan tujuan hati yang benar dan sebaik perlindungan. Karena sesungguhnya dia termasuk dari golongan orang yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan sifat kenabian dan dipilihnya menjadi nabi. Kemudian beliau pun kembali ke Mekah. Ketika itu Sayyidah Khadijah ditemani beberapa inangnya melihatnya dari atas rumah.
Sedangkan dua malaikat menaungi atau memayungi kepalanya yang mulia dari teriknya panas matahari. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية. Akhirnya Maisarah melaporkan seluruhnya kepada Sayyidah Khadijah tentang peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan, dan melaporkan wasiat yang disampaikan oleh pendeta itu. وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ولما Dan ternyata harta yang diperdagangkan Kanjeng Nabi itu dilipat gandakan oleh Allah dalam keuntungannya. فبارك لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية. Berdasarkan apa yang disaksikannya sendiri, dan apa yang telah didengarnya dari Maisarah, maka mengertilah Siti Khadijah bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi adalah utusan Allah atau Rasulullah untuk seluruh makhluk. الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه. Yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dekat kepadanya dan dipilihnya. فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياها. Maka Siti Khadijah meminangnya untuk dirinya agar ia dapat menghirup harum-haruman yang menyegarkan dari keimanan kepadanya. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada paman-pamannya mengenai apa yang disampaikan oleh wanita yang baik dan takwa itu. فارغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه. Maka mereka juga menyetujuinya karena keutamaannya, agamanya, kecantikannya, hartanya, kebangsawanannya, dan nasabnya. Masing-masing orang dari kaum itu menginginkannya. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية. Dan Abu Thalib meminang dan memuji Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memuji Allah dengan pujian yang tinggi. وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه. Dan Abu Thalib berkata, dia, maksudnya Kanjeng Nabi, demi Allah, mempunyai berita yang besar yang terpuji kesudahannya. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية. Lalu ayah Sayyidah Khadijah menikahkannya dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada yang mengatakan pamannya, ada pula yang mengatakan saudaranya. Kebahagiaannya yang azali telah ditentukan. وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. Dan Sayyidah Khadijah melahirkan semua putra-putri Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali putra Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi namakan Al-Khalil atau Ibrahim. Adapun Al-Khalil atau Sayyid Ibrahim adalah dari Sayyidah Maryah, seorang istri Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Mesir. عظم اللهم رضاهم كريما
Semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kubur Kanjeng Nabi yang mulia بعرف شديد من صلاة وتسليم dengan keharuman wangi-wangian sholawat dan salam sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berilah sholawat dan salam serta berkah atas Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.